Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih di tema kita yang istimewa yaitu stop ngeluh ayo ubah takdir. Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan tentang bagaimana manfaatnya zikir, kemudian sedekah dan juga sedekah makanan Masya Allah ya. Termasuk tadi 40 hari. Itu dampaknya luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang semangat untuk mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Nah sekarang ini insya Allah kita akan menyaksikan VT yang juga menarik yaitu inilah bahayanya penyakit ain. Silakan. Duh Ustadz kalau lihat ini ya kita dampak buruk dari penyakit ain ya. Katanya bisa lebih cepat datangnya dari takdir Allah. Benar ya Ustadz ya? Itu Nabi SAW sampaikan. Jikalau ada yang bisa mendahului takdir Allah itu adalah ain. Oke. Terus bagaimana cara kita untuk bisa menghalaunya gitu Ustadz ya? Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Dude serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Allahumma arhamna bil Quran. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW yang kulitnya subhanallah, masya Allah dikasih sama Allah kulit yang begitu indah dan juga ketampanan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu ketika beliau ini sakit. Lalu datanglah anaknya mengadukannya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW dengan mukjizatnya beliau mengetahui penyebabnya yaitu karena ada di antara orang yang memujinya secara berlebihan sehingga dia kena penyakit ain. Lalu sahabat Nabi ini diminta mengambil bekas air wudhu daripada orang yang memujinya tadi, lalu dia mandi dengan air wudhu tersebut sehingga disembuhkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi tempat bertanya waktu itu sehingga dijelaskan oleh Nabi SAW cara penyembuhannya. Kalau kita sekarang kita tidak tahu tuh yang mana yang menyebabkan ainnya gitu, karena bukan hanya dari orang yang iri dengki, tapi orang yang senang juga bisa jadi gitu karena dia memujinya. Maka bagaimana cara menghalaunya ya tadi, kalau untuk menghalau yang iri dengki adalah tentu saja dengan sedekah. Kenapa sedekah? Tahadu tahabu gitu, saling menghadiahi engkau akan saling mencintai, sehingga iri dengki itu bisa dihalau dengan bersedekah. Dan sedekah ini membuat orang lain mendoakan kita, semoga Allah selamatkan engkau, semoga engkau terhalang dari segala macam keburukan. Kenapa? Karena dikasih sedekah, subhanallah. Kemudian kalau ditanyakan lagi tadi surah Al-Falaq kenapa kita bacakan, ada ayat di sini mengatakan min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaqa, dari segala sesuatu yang diciptakannya. Karena kadangkala orang tidak niat jahat tapi efeknya jadi jahat. Niatnya memuji, niatnya sebenarnya senang aja gitu lihat anaknya lucu, anaknya gemes, subhanallah. Tapi ternyata dari pujian dia yang lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa mencelakakan. Sering kami ambil contoh seperti tikus yang memakan padinya para petani. Dia tuh nggak niat sebenarnya tikus itu, bukan niatnya merusak itu, niatnya cari makan, subhanallah. Tapi karena ini adalah padi dari petani sehingga merasa petani itu dirusak tanamannya. Padahal si tikus tidak ada niat. Sama dengan orang yang memuji, dia memuji tidak ada niat jahat gitu karena senang aja gemes. Tapi ternyata efeknya bisa berujung sebagai ain. Cara menghalangi takdirnya ini adalah dengan cara bersedekah. Karena sedekah jelas sekali dalilnya secara umum dia adalah penolak bala. Masya Allah. Jadi sedekah dan memuji dengan nama Allah gitu. Memuji dengan nama Allah. Atau ditambahkan kalau guru kita Habib Muhammad itu memberikan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena tidak ada yang lebih ganteng dari Nabi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Masya Allah. Ya, kita lihat dulu deh salawat dan Masya Allah ya. Masya Pendak Allah. kena ain. Terima kasih Ustaz Maulana. Baik jamaah, sekarang kita masuk ke segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Ini segmen saya nih. Oh iya, Kalau silakan, segmen Ustaz. Ustaz bertanya itu saya bertanya. Apa, Nah Ustaz? sekarang saya mau bertanya sama Dude. Nih kalau Dude kan mohon maaf ini sensitif banget nih. Kalau ada yang bertanya tentang punya pekerjaan
yang tidak sesuai keinginan gimana? Dudek dulu cita-citanya waktu kecil mau jadi apa? Wah, cita-cita saya berubah-berubah, Ustaz. Iya. Betul. Awal mau jadi polisi. Terus tiba-tiba mau jadi pilot. Oh terus? Mau jadi dokter. Terus? Tiba-tiba main sinetron. Oh iya, jadi ganti-ganti. Itu gimana rasanya? Memang kalau saya menjalani apa yang ada di depan dulu, Ustaz. Tekniknya seperti itu? Betul. Jadi ketika Allah sudah berikan, saya pikir, oh ini rezekinya begini nih. Jadi saya jalani dulu, nanti pelan-pelan saya sesuaikan dengan apa yang menjadi passion. Tapi benar nggak itu Ustaz caranya? Nah mungkin saya butuh bimbingan dari Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Silakan. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Ini adalah kenapa saya suruh minta baca buka surah Al-Qasas ayat 24. Jikalau ada takdir. Aduh gimana nih? Ini kayaknya bukan passion saya ini. Kayaknya bukan saya banget ini pekerjaan. Apa kabar dengan Nabi Musa? Kenapa? Ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kebayang gak Nabi Musa? Maaf ya. Jadi DPO apa? DPO. Tadi aku ngomong apa? DOP. Ya itulah. DPO, daftar pencarian orang. Karena kebetulan Nabi Musa waktu itu dengan tanpa sengaja memukul sampai orang itu meninggal. Ya, meninggal orang itu, bahkan orang itu ada kayak mandor. Ya, sehingga betul-betul dicari Nabi Musa. Pada pencarian itu, Masya Allah tabarakallah, Nabi Musa tersingkir. Artinya menyembunyi, maka membutuhkan 3. Pertolongan, bantuan, perlindungan. Ulangi, pertolongan, bantuan, perlindungan. Maka amalkanlah doa Nabi Musa alaihissalam. Ini kayaknya gimana nih pekerjaan saya nih. Kayaknya enggak sesuai dengan minat saya. Amalkan. Kapan diamalkan? Setiap hari. Setiap mau ke kantor atau setiap sesuatu ribet dengan urusannya. Bacalah doa Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Qasas ayat 24. Maka amalkan ini supaya apa? Mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan. Dan ini bantuan dari Allah. Jadi 3 yang kita butuhkan di sini. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam membaca doa ini? Ketika membaca doa ini bukan saja pertolongan yang beliau dapat, bukan saja bantuan dari Allah, perlindungan, tapi sekaligus tempat tinggal. Bukan hanya tempat tinggal, bahkan pekerjaan beliau dapat. Bukan saja pertolongan, rezeki, tempat tinggal, bahkan dapat istri lagi. Wah itu luar biasa. Jadi ketika kita membaca doa, jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, aku butuh kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan. Misalkan, saya tidak cocok, tidak jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi dokter. Akhirnya jadi sinetron, pemain sinetron. Ternyata itulah kebaikan yang bisa menghasilkan banyak kebaikan juga. Ya Allah, jadi nggak lepas dari berdoa kita Ustadz ya. Siap. Terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, baik. Dan sekarang saya akan membacakan ini ya. Ini pertanyaannya untuk Ustadz Syam dan juga Habib Ayo, Muhammad Bib, Syahab. curhat nih, Silakan Bib. Bib. Assalamualaikum Ustadz, saya pengen curhat. Saya dan suami kebetulan lagi menjalani amalan-amalan yang didapat dari padepokan saya. Dan suami berguru agar segala takdir buruk dalam hidup itu hilang. Tapi saya menjalaninya setengah hati. Karena ada amalan, maaf, harus minum darah hewan tertentu. Tapi saya dan suami sudah menjalankannya. Nah kalau nggak saya jalankan, pasti ada aja hal buruk yang terjadi. Nah ini apa saya udah syirik? Apa bagaimana Ustadz? Silakan, mungkin Ustadz Syam duluan. Oh haram hukumnya minum darah tuh. Jadi ada memang hukumnya dari binatang yang halal saja itu haram hukumnya minum darahnya. Apalagi kalau binatangnya kita nggak tahu binatang apa tadi, hewan apa gitu ya. Jadi yang jelas minum darah itu hukumnya haram. Ada darah yang dihalalkan. Apa itu? Hati. Jadi hati itu kan terbentuk dari darah juga. Jadi subhanallah kalau sudah diharamkan berarti ada efek buruknya. Tambah lagi dikatakan yang haram ini ada manfaatnya. Subhanallah. Maka bisa mengarah kepada kesyirikan.
Kami tidak bisa mengatakan Anda sudah berbuat kesyirikan atau sudah keluar Islam, tidak juga. Anda tetap Islam karena masih mau bertanya gitu. Masih mau curhat, masih takut gitu, masih takut keimanannya terganggu. Tapi berbahaya sekali karena sudah mengarah kepada kesyirikan. Percayanya sama yang begituan, subhanallah. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah, itu ada kisahnya Nabi sebelum berperang. Nabi minum darah ini sebelum berperang. Segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada efek buruknya, bukan malah ada efek baiknya. Jadi kalau sudah dilarang sama agama, maka tinggalkan hal tersebut. Jangan lagi cari padepokan lah istilahnya, istana lah istilahnya, tempat bersemedi lagi istilahnya, subhanallah. Yang kita lihat bukan tempatnya sebenarnya, tapi yang kita lihat adalah isi ajarannya. Jangan lihat covernya. Siapa tahu dia lihat, oh tempatnya ini Ustaz, banyak kaligrafi ayat Al-Qur'annya. Gurunya juga pakai jubah, pakai sorban, pakai peci, subhanallah. Jadi jangan sampai tertipu dengan hal-hal demikian, tapi lihatlah ajarannya. Inilah pentingnya kita belajar. Bagus sekali sudah ada langkah yang bagus, yaitu dengan bertanya bahwasanya apakah ini boleh dilakukan atau tidak. Tentu saja tidak boleh dilakukan karena dari awal sudah salah, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam agama. Allah Ta'ala. Baik, memang harus hati-hati ya, begitu Bib ya. Silakan, artinya dia tadi sudah bilang melakukannya itu setengah hati, itu sudah bagus. Karena ini fahukmuhul fasiq. Orang-orang seperti ini maka hukumnya fasik. Karena pengen bersandar sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal-hal najis tadi Ustaz katakan, najis yang kita minum maka hukumnya haram. Saya pengen menggarisbawahi perkataan atau pertanyaan yang mengatakan kalau kami tidak lakukan itu maka seakan-akan ada sesuatu keburukan. Itu sudah sugesti yang kurang bagus. Karena tidak ada masa minum najis keburukan. Kenapa? Karena sudah ada campur tangan mintanya sama setan. Mintanya sama jin. Jadi jin yang bikin buruk itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah menolong dengan perayaan mereka. Kita ini sudah menolong dan seakan-akan seperti kita ini bukan menyembahnya kepada Allah tapi menyembah kepada mereka. Jadi kalau kita tidak kasih tumbal mereka darah atau minum darah tersebut, mereka nyakitin kita. Jadi maka cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta mengucapkan kalimat syahadat, membaca istighfar, menangis. Kenapa? Berbahaya kalau diteruskan. Urusan dunia tidak ada urusan. Allah tidak kasih kita dunia itu tidak masalah. Yang penting Allah berikan kita akhirat dan akhirat dari surga. Buat apa hanya kita memilih dunia saja Allah tidak berikan kita akhirat. Makanya heran itu Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin sampai mengatakan ajibtu liman amila lidalil fana wa taraka darul baqa. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin mengatakan heran sama orang yang ngejar-ngejar dunia sampai melakukan perdukunan atau segala macam, minum yang najis sampai mereka meninggalkan dar baqa, mereka meninggalkan rumah yang kekal bersama Allah. Pengen rumah yang fana, artinya rumah yang akan hancur kiamat. Bersama jinnya, bersama iblis, ya, semua itu akan hancur semuanya. Yang kekal itu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, jadi memang harus hati-hati sekali dalam melangkah. Jangan sampai nanti kita salah sesuatu yang tidak baik kita lakukan gitu ya. Terima kasih ya Ustaz Syam Habib, terima kasih banyak. Dan juga jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan terus mengupas lagi tema kita yaitu stop ngeluh, ayo ubah takdir dengan ini. Jangan kemana-mana, jamaah-jamaah. Alhamdulillah.